Halo Sobat Amo, saya dengan Lucy dari Kartens Audio dan ini Edi Susanto. Ya, alamat toko kami adalah di Kartens Audio di Duta Mas Fatmawati. Itu di pertengahan antara Blok M dan Pondok Indah sih. Tapi gampangnya lihatnya di Google Maps. Kita ada di Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya ini dimulai dari Edi nih. Kita mulai dari sebuah toko variasi sebenarnya. Kita nggak main audio. Jadi awalnya kita mainnya di bidang variasi. Jadi variasi di sebuah kios di pusatnya On The Deal, Duta Mas. Jadi kita di sana mulai tepatnya mungkin setelah beberapa lama Edi akhirnya belajar di audio workshop, terus mulai membangun di bidang audio. Nah setelah itu sebenarnya saya baru bantunya setelah kita fokus ke bidang audio mobil ya. Iya, 2002 lah ya. Iya, 2002. Terus sampai sekarang akhirnya kita fokus bener-bener di bidang sound quality sama peredam. Kita total udah 18 tahun ya, hingga sekarang berarti ya. Jadi mulai dari awal kan hobi, terus ya udah kita dari selesai kuliah ya udah kita gelutin aja gitu loh, dari hobi kita gelutin menjadi suatu bisnis gitu ya. Tapi mungkin awal kita mulai dari tempat yang kecil ya, jadi tempat yang kecil, staffnya kita hanya berdua, pelan-pelan bangun berdua lah dari awal. Kalau background sih enggak, karena kita kuliah pun bukan backgroundnya bukan teknis ya, tapi kita dari awal pas masih kuliah itu saya udah bantu instalasi di mobil, variasi dan audio kita udah bantu-bantu lah buat masang gitu loh. Jadi sebelum kita mulai bisnis sendiri ada di tantenya Edi ya, deh. kita bantu. Edi itu ada sebuah kios juga. Jadi waktu kuliah kalau nggak salah ya, waktu kuliah Edi udah mulai sama saya mulai bantu-bantu. Dan kebetulan ada 2 kios yang dipiliki oleh sama tantenya. Jadi Edi ternyata hobinya ke audio mobil ya. Jadi dia fokus, dia bilang katanya dia decide dia mau fokusnya lebih ke audio mobil. Saya bilang yuk kita support. Waktu itu belum menikah malahan ya. Belum. Baru kuliah terus kita mau kerja ya. Iya, jadi dari awal kita masang bantu-bantu aja masang dulu instalasi audio segala macam. Nah ini yang paling enaknya sebenarnya itu saya suka banget ketemu customer. Nah customer kita kan memang kalau ketemu banyak bapak-bapak gitu ya, customer gitu ya. Nah yang paling menyenangkan nih kita bisa tahu. Saya sukanya karena pertama bergerak di bidang, kan kalau saya pribadi saat ini di bidang marketingnya, ketemu sama customer. Terus kadang-kadang kebetulan kita hobi, kebetulan dulunya itu ayah saya juga kerja di sebuah tempat toko menjual CD-CD gitu, jadi hobi dengerin musik lah. Jadi happy aja, jadi sampai sekarang happy untuk gimana sih cara bikin suara bagusnya, nah penasaran juga. Jadi marketing, ketemu customer yang bapak-bapak yang sama ibu-ibu yang baik-baik, ketemu hampir setiap hari bisa ketemu banyak orang, itu menyenangkan banget. Jadi happy sih, enjoy. Edi ngurusin teknisnya, saya lebih ke marketingnya. Tapi Edi training saya untuk knowledge, untuk yang soundnya juga harus bagus. Jadi kita bisa informasi ke customer dengan benar. Nah, ini kalau saya lihat malahan kan orang berpikir perempuan itu jarang main audio. Nah, tapi di kami ini kita ada beberapa customer malahan yang penggemar audio. Jadi mungkin karena kan saat ini kayak saya pribadi atau beberapa customer yang perempuan ya, itu kan kalau kerja ya. Jadi zaman sekarang nih kalau saya lihat di Jakarta nggak cuma pria, tapi yang perempuan juga udah pernah kerja. Terus mereka juga kerjanya hard worker, jadi mereka harus kerja dari pagi sampai malam, pagi malam. Nah itu kan waktunya stres lah ya. Mungkin di kerjaan ya siapa sih nggak stres kalau kita kerja dari pagi malam. Apalagi kan sekarang zamannya kayak home, cuma di situ terus di rumah, kalau nggak kerjanya kemana-mana. Nah ini saat ini malah kalau saya lihat trennya banyak loh perempuan-perempuan yang pasang audio. Nah kemarin kita barusan pasang, ada customer kita di mobil BMW, terakhir ada di Mercy. Nah tadi mungkin barusan datang perempuan juga. Jadi
Malah perempuan-perempuan sekarang butuh entertainment di mobil karena mereka saat ini mandiri. Jadi saya juga berpikir perempuan-perempuan Indonesia kan mandiri. Mereka harus nganterin anak lah sekolah, terus harus kadang-kadang nganterin berbagai aktivitas, terus kerja juga di kantor atau di rumah sekarang lagi kerja di itu butuh entertainment. Nah mereka buat relief stresnya, buat nyenengin anaknya di perjalanannya, mereka pasti butuh audio sebenarnya. Tapi ini banyak loh. Tapi ya mungkin antara pengemudi wanita ya, kalau biasa yang wanitanya bawa mobil sendiri biasanya mereka butuh. Tapi mungkin juga ada pengambilan keputusan misalnya, ya kan, suami istri misalnya, wah saya mau pasang audio biar bagus gimana mobil yang ini ya, pasti biasanya juga ada wanita juga ada berperan di sana. Sebenarnya sih ini ya, kalau bapak-bapaknya yang pasang, ibu-ibunya juga enjoy. Pasti menikmati kan. Ibu-ibunya nikmatin. Jadi dua-duanya harus saling ini. Tapi perempuan banyak kok. Tuh. Jadi saat ini banyak perempuan. Tuh tadi juga yang Barusan datang perempuan. karena ibunya yang bawa mobil kan, akhirnya audionya jadi jelek. sebenarnya sama sih. Kita butuh mau perempuan mau pria saat ini karena kita sama-sama bekerja keras, mau mengurus keluarga dan sama-sama kerja, kita butuh entertainment yang bagus di mobil. Kalau tren sekarang lebih banyak yang penting ke sound quality sih sebenarnya. Jadi mereka maunya ingin mendengarkan suara bagus di mobil pada saat dengerin streaming atau lagu-lagu favoritnya, pengennya suaranya lebih bagus. Tapi ya kadang-kadang ada juga yang butuh bass kenceng biasanya. Nggak bisa pungkiri juga tadi yang di Karimun di bawah, ya kan umumnya kan wanita. Tapi dia butuh bass kenceng kata dia. Saya suka bass kenceng katanya. Sama yang customer kita yang BMW juga biasanya suka denger bass kenceng. Jadi kita nggak bisa patokin bahwa cowok atau cewek misalnya wanita atau pria beda gitu seleranya, enggak. Kadang-kadang ada yang sound quality, ada yang juga sound quality loud, ada yang suka yang bassnya lebih kencang. Tapi kesamanya satu hal sih sebenarnya. Kalau saya lihat, jadi kan banyak nih customer yang kemarin kita pasang di Mercy, ibunya maunya sound quality. Jadi depan belakang maunya bagus, dengerin lagu jazz, so. Tapi ada beberapa nih yang tadi yang dibawa, terus ada beberapa mobil lainnya sukanya bassnya kencang. Tapi hampir sebagian besar ditarik kesimpulan garisnya, biasanya perempuan-perempuan itu kita lebih suka sebenarnya yang soundnya bagus, tapi kelihatannya original looks. Biasanya kita maunya gitu. Jadi maunya original looks, kalau bisa, nah paling penting bagasinya harus lapang. Nah itu paling penting. Jadi makanya kalau dilihat semua bagasi yang kita bangun nih di mobil-mobil ibu-ibu perempuan-perempuan biasanya semuanya flat. Hampir mostly semuanya flat ya. Fungsional lah, bisa taruh belanjaan, bisa taruh sepatu, apalagi sepatu lah. Sepatu, baju, jadi lengkap ada. Tapi ya quality bassnya juga nggak sampai over banget sih. Biasanya nggak sampai over loud nggak sih biasanya. Yang penting enak nyaman aja. Mungkin biasa bapak-bapak mungkin lebih fokus ke bass kali ya. Kalau ibu-ibu lebih nyaman di dalam dengar. Di dalam lebih fokus di dalam. Kalau misalnya customer yang udah pernah masang audio gitu ya, udah pernah upgrade, biasanya pada saat dia ganti mobil gitu ya, walaupun itu udah sistemnya yang premium sound, biasanya tetap hasilnya itu pasti akan kurang. Kenapa? Karena desainer mobil itu tidak akan bikin suaranya jauh seperti yang kita pasang seperti menggunakan aftermarket ataupun yang plug and play aftermarket juga hasil suaranya pasti akan jauh. Jadi biasanya kita pelajari dulu, misalnya mobil-mobil sekarang kan udah integrated semua, ya udah ada ampli, udah ada DSP, tapi semuanya intinya bisa diganti. Jadi tergantung customer-nya butuh yang lebih baik lagi dari yang premium sound, kita bisa kasih yang lebih baik dari premium sound. Kalau untuk pandemi ini, ya kita puji Tuhan bahwa tahun kemarin kita udah lalui dengan baik ya, betul ya. Terus kita bersyukurnya sih itu. Ya mungkin kita mudah-mudahan sih kita juga nggak mau pandemi ini berlangsung lama gitu. Kita maunya ini udah selesai dengan baik, terus semua customer kita juga bisa sehat walafiat. Kita maunya sih seperti itu sebenarnya. Jadi di tahun lalu yang alhamdulillahnya ini support disupport sama customer kita ini tetap ya pasang audionya semuanya ya alhamdulillah berjalan dengan sangat baik, semuanya oke ya. Jadi saat ini saya berharap sih teman-teman yang semua di toko-toko audio lain juga sama ya, jadi bisa melalui
pandemi COVID ini dengan baik. Ya, Customer doa juga kita sih yang penting semuanya semuanya sehat cepat, gitu. ya, cepat lalui dengan baik. Mahal atau murah biasanya tergantung ya, objektif kalau saya bilang. Kadang-kadang bagi saya yang penting kalau di kita ada demonya, bisa didengerin customer ya. Customer yang misalnya oke, saya punya budget yang lebih, misalnya dia kan cari yang lebih baik misalnya kan. Walaupun budget yang murah, kita tidak bisa bilang bahwa itu hasilnya akan jelek. Saya nggak akan ngomong bahwa murah itu akan jelek, terus mahal itu akan pasti bagus, bisa aja kebalikannya. Tapi yang penting bagi saya, pada saat customer udah spend something itu budgetnya ya, bukan over, di atas above normal misalnya, dia puas, ya bagi saya dia akan bilang itu murah. Ya kan, bagi saya itu objektif sih. Ya kita nggak bisa ngomong bahwa mahal, murah, jelek, bagus, kita nilai dari harga value biasanya. Jadi sih bener ya, jadi kita percayanya di karton sini kan kita ada pasang yang di harga tertentu, ada yang minta ada yang sound quality yang premium. Nah tapi memang yang pasti memang harga, bener kata Edi, harga nggak bisa jadi patokan. Bener kata Edi bahwa kadang-kadang mungkin ada, kemarin kita dapat sebuah review positif dari customer yang pasang sebuah sound quality premium, malahan dia bilang ini jadi murah karena hasilnya jadi lebih bagus. Jadi memang kalau masalah stigma yang mahal itu bagus, lebih pasti mahal. Nah nggak juga sih, sebenarnya tergantung ekspektasinya customer. Jadi kalau di Kartens kita harus cari tahu dulu, khususnya saya sama tim salesnya, Bapak ekspektasinya seperti apa. Ya, ekspektasinya itu yang harus kita samain dulu, jadi biar harganya jadi nggak kelihatan mahal. Tapi gitu. ya kita susah ngomong karena mahal murah kan tergantung personnya biasanya, ya kan. Tapi bagi saya biasanya kalau kita ngomong produk mahal, misalnya produk high end gitu, kita harus lihat kualitas produknya. Apakah apa yang membuat dia harganya lebih tinggi daripada yang lain? Biasanya, karena build quality-nya, bahan yang digunakan, terus hasil suara pasti berpengaruh. Durability-nya. Tapi kalau kita misalnya head to head, misalnya speaker A dengan harga di bawah, speaker B di atas, kita bandingin head to head, pasti akan yang harganya lebih tinggi pasti suaranya akan lebih baik gitu kan, pasti biasa seperti itu. Tapi nanti balik lagi customernya. Jadi begitu dia udah pasang, dia suka harus puas atau enggak gitu loh. Kalau dia puas, bagi saya harga pasti akan jadi murah. Gitu aja. Gitu. Oke, jadi kalau untuk kasus seperti itu biasanya kalau saya bilang bukan masalah produknya, bukan salah produknya, bukan salah instalasinya, bukan salah hasil suaranya, tapi masalahnya adalah dari awal nggak ada komunikasi yang cocok antara ownernya sama installernya. Jadi pada saat kita ngobrol seperti ini, kita udah harus tahu keinginan customer itu seperti apa. Jadi kita nggak usah ngomongin dia spend budget berapa ya. Jadi kita ngomong dulu keinginannya seperti apa. Kalau saya belum yakin, sama Lucy juga saya ajarin begitu. Misalnya kalau kita belum yakin bahwa ekspektasinya di level, kita angka 1 sampai 10 misalnya, ekspektasi customernya di angka 3 nih misalnya. Kita belum ketemu nih, belum ngobrol-ngobrol, belum ketemu, akhirnya terus kita kasih yang level 1, pasti akan nggak ketemu ya, karena ekspektasi dia di level 3. Bener nggak? Kita kasih spek barang yang di level 1. Begitu kita pasang, pasti hasilnya kok nggak sesuai gitu. Tapi kalau misalnya customernya di level 3, tapi kita kasih barang yang di level 5 misalnya, begitu bunyi, wah dia pasti akan bilang, ini beyond expectation bagi dia. Dan itu akan menjadi kepuasan tersendiri. Jadi bagi saya level harga, berapapun harganya, asal kita komunikasinya masuk. Ya kadang-kadang memang kebetulan saya marketing di sini, yang saya surprise-nya terkadang mungkin kita punya image tertentu, customer-nya sukanya yang seperti ini gitu ya, ternyata enggak. Jadi nah ini yang saya sama Edi, saya bilang, Edi, sound itu sifatnya kan subjektif. Jadi terus terang saya sama Edi aja itu punya selera, kita punya pilihan brand speaker yang berbeda. Jadi saya suka brand tertentu, Edi suka karakter brand tertentu. Itu aja nggak match, sampai sekarang nggak match gitu. Jadi dia suka bassnya seperti apa, saya suka bassnya seperti ini. Nah akhirnya kenapa kita nggak bisa, mungkin banyak yang bilang kok pasang mahal tapi kok hasilnya nggak seperti yang diekspektasi. Kalau menurut Lucy pribadi, ya karena memang awalnya customer-nya kita butuh komunikasi sama customer-nya. Sebenarnya apa sih, karakter apa sih yang dibutuhin. Nah makanya kalau dilihat kita sengaja nih buat demo speaker di sini kan ada banyak.
tujuannya biarin aja deh customer coba decide. Nah, kira-kira sukanya karakternya seperti apa, bukan dari brandnya, tapi karakter speakernya maunya seperti apa. Nah, kalau karakter speaker yang dipilih udah kita tahu, pas masuk mobil kan sama tuh. Berarti ya dia sudah suka dengan yang customer akan suka dengan pilihannya sendiri, dibandingin kita yang milihin ternyata nggak sesuai dengan keinginannya jadi semuanya customer. juga ada test drive lah. Sama kita milih mobil A, B, C, kita test drive biasanya. Kata orang bagus, belum. Kita pernah dapat ya, salah satu customer juga gitu. Jadi dia customer insist untuk pakai brand tertentu. Nah, itu yang menurut kata orang bagus, kata orang. Nah, itu yang akhirnya kita bilang mendingan didengerin dulu. Karena kadang-kadang setelah didengerin ternyata bener gitu. Dia suka brandnya, suka karakter tertentu. Karakter yang dipilih, karakter yang memang disukai. Jangan yang terbalik sama karakter yang nggak disukai. Tapi ya audio ini kita bilang ini sebuah art lah ya. Kita nggak bisa ngomong bahwa 1+1 sama dengan 2 gitu. Kita nggak bisa ngomong begitu. Tapi intinya walaupun misalnya speakernya kita gunakan sama misalnya, mobil 1 dan mobil 2 belum tentu suaranya akan sama persis. Kenapa? Karena di situ ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi suara. Misalnya dia menggunakan kabel yang berbeda, terus dia ada tweaking di sana, terus ada akustik yang dirubah, instalasi yang lebih baik, pasti akan berbeda suaranya. Jadi walaupun speaker sama, ampli sama, kadang-kadang di belakang itu banyak faktor yang bisa membuat suaranya jauh lebih baik. Nah, itu yang biasanya kita harus ngobrol dulu sama customer. Ya kan? Ada customer yang lebih fokus pada saya maunya detailnya bersih. Ya, saya maunya bassnya solid. Saya maunya fokusnya bagus, saya maunya stagingnya bagus. Ya ngobrol dulu di depan sebelum kita instalasi. Jadi begitu udah ngobrol, udah ketemu, oke, customer ini lebih fokus pada imaging misalnya. Dia maunya rapi suaranya. Oke, ya udah kita bikin sistem yang bisa dapat di sana. Dan memang alhamdulillahnya yang saya bersyukur sama Edi yang sampai saat ini selama saya jadi marketing mungkin hampir sebagian besar customer abis pasang mereka bilang cocok karena mereka udah dengerin, terus udah kasih info ke kita sukanya A, B, C, D, E. Jadi bahkan mereka udah dapat gambaran nih kira-kira seperti ini loh. Jadi pas dipasang mereka oke, ini yang sesuai gitu. Jadi yang alhamdulillahnya ya ternyata mungkin kita jarang nemuin ya hal itu ya. Kalau memang nemuin juga paling cuma butuh bahasa gedein dikit dong gitu. Atau Twitternya kurangin dikit. Nah kayak gitu-gitu yang hal-hal kecil-kecil seperti itulah. Gitu, mudah-mudahan sih terus seperti itu. Ya. Oke, kalau di Cartens pada saat kita ngomongin budget misalnya customer punya budget tertentu lah ya, pasti kita akan fokus ke speaker dulu pertama. Ya, jadi kita fokus dulu ke speaker, kita ganti speakernya. Terus nanti kita akan nanya lagi, apakah nanti ada step selanjutnya? Terus apakah nanti pengen rombak lagi seperti apa? Jadi final decision-nya seperti apa? Biasanya kalau kita ngomong, oke, kalau misalnya final decision-nya seperti ini, oke, barang ini kita bisa pakai, nanti tidak terbuang. Jadi kita maunya nanti begitu final decision, semua barang dari A sampai Z itu masih dari step awal. Jadi nggak ada sama sekali tuh yang, ya udah nggak bisa dipakai lagi, akhirnya harus dibuang budget lagi, nggak. Jadi kita udah susun dulu di awal, dan biasa kita akan mulai dari speaker. Ya, jadi setelah speaker kita akan mulai ke DSP ampli. Sekarang kan banyak built-in DSP ampli ya kan. Terus DSP ampli itu ada limitnya juga karena wattnya kecil, biasa 25 sampai 35 watt. Jadi kita nggak bisa misalnya oke, saya mau pakai DSP ampli dengan speaker yang wattnya 150 watt, nggak bisa. Jadi nanti DSP itu perlu ditambah lagi, step selanjutnya adalah amplifier eksternal. Jadi tetap DSP-nya masih bisa dipakai walaupun itu DSP ampli. Jadi kita dari awal kita susun speakernya tetap nggak dirubah misalnya, ataupun nanti dari 2-way dia mau jadi 3-way, kita bisa tambah mid range, full range, kita buatan aktif, dan semua masih seperti desain yang awal. Jadi budgetnya kita benar-benar bisa maksimalin dari A sampai Z, dari awal sampai akhir nanti. Jadi kalau untuk instalasi ini, kalau misalnya bisa ya setahun sekali lah minimal kita cek ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa mobil pada saat dipakai jalan goyang-goyang segala macam, kabel bisa copot ya, atau speaker solderannya bisa putus, kita nggak bisa ngomong ya, kadang-kadang bisa begitu. Jadi ya perlu setahun sekali. Kadang-kadang customer saya sampai 8 tahun masih bagus ternyata, ya kan, setelah pindah mobil semuanya masih bagus ya. Tapi kalau kita sih memberikan free garansi untuk masalah cek instalasi segala macam. Jadi kalau bisa ya setahun sekali. Biasanya customer datang cuma minta gini,
settingan saya hilang, minta disetting ulang Biasanya sih gitu. datang karena cabut aki. Habis Ya. cabut aki, settingan hilang. Nah, tapi ada beberapa customer kan nanya, ini charge atau enggak gitu. Cuma saya bilang sama customer, enggak lah, this is free of charge ya. Jadi Ya, kalau selama kita kan garansi seumur iya, hidup garansi aja gitu. instalasinya. Selama setting kan mereka bilang kadang settingannya hilang karena ganti aki gitu. Jadi akhirnya kita settingin aja. Jadi bagi kita fun aja lah ya, karena hampir sebagian besar customer juga ini ya temen, jadi udah kita kenal baik. Ya, tapi kalau untuk pengecekan ya seperti kita cek mobil misalnya 5.000 atau 10.000 kilometer atau per 6 bulan, bagi kita ya sama aja. Jadi pas mobil lagi mau diservis ya sekalian datang ke bengkel audionya buat ngecekin sistemnya. Iya. Seperti itu. Kalau kita sebenarnya maunya industri ini lebih besar, jadi semuanya bisa menjadi lebih baik ya kan. Terus bagi kita sama lah, kita punya konsep adalah kenapa kita ngomong selalu Indonesia Trusted. Kita maunya customer itu percaya pada installernya gitu, bisa memberikan hasil yang terbaik. Jadi pada saat customer serah terima mobil, dia akan percaya bahwa mobil dia akan dikerjakan dengan baik. Jadi bagi kita paling nggak suka tuh dengar misalnya ini saya udah spend segala macam tapi ternyata kerjanya berantakan dan lain-lain. Bagi saya itu merusak nama baik atau citra baik industri ini bagi saya. Jadi yang lebih baik adalah kita memberikan kontribusi bahwa pada industri ini bahwa hasil yang kita kerjakan itu baik dan customer bisa percaya. Jadi customer akan terus menerus gitu upgrade mobilnya, walaupun mobilnya diganti apapun mereka akan upgrade terus. Kenapa? Karena bagi mereka emang audio itu suatu kebutuhan gitu. Naik mobil, aduh standarnya jelek banget ini, macet segala macam, saya butuh pada perjalanan jauh, saya pengen dengar audio lebih baik, kan bisa diganti juga udah lebih baik. Tapi ya bagi saya beberapa customer itu harus diberikan kepercayaan bahwa kita memberikan hasil terbaik. Industri ini harus dijalankan dengan profesional, jadi kita udah nggak bisa tuh masuknya asal-asalan lagi gitu. Harapannya jadi semua toko-toko audio di Indonesia berkembang dengan sangat baik gitu. Jadi sama ya, jadi makin banyak masyarakat Indonesia yang percaya sama mempercayakan mobilnya, terus industri audio mobil jadi semakin berkembang gitu ya. Jadi. Kayak gitu sih harapan kita. Dan pasti yang terakhir harapannya semoga pandemi COVID ini cepat teratasi, jadi ekonomi Indonesia semuanya membaik, semua bisnis ikut juga membaik di tahun 2021 ini. Amin. Iya. Inspirasi setelah kita jalan-jalan ya keliling Asia, kita liatin. Terus bagi saya why not gitu loh, Indonesia seperti itu gitu loh. Kenapa kita masih tetap dengan gaya-gaya lama kita gitu, workshop kotor gitu ya, terus nggak dibikin profesional. Bagi saya udah saatnya kita maju lah. Jadi jangan kalah dengan negara-negara tetangga. Kita maunya Indonesia penduduknya besar gitu, terus konsumsi mobilnya juga besar kan sebenarnya. Di Asia kita paling besar sebenarnya. Jadi kita harus mengarah ke sana. Tapi ya kita intinya mulai dulu deh. Bagi saya kita mulai dulu. Nanti pelan-pelan juga pasar akan mengikuti tren yang terbaru. Gitu aja. Pertama, saya selalu, mungkin ini kelihatannya kedengarannya klise, tapi bener. Jadi saya suka ngobrol, saya bilang sama Edi, yang pertama kalau di kita, saya bilang karena saya, Edi, itu kita lakukan semua dengan passion. Jadi bagi saya sama Edi, mungkin setiap hari kita bisa bangun pagi, saya ngomong sama Edi, ayo kita bangun, ada beberapa mobil yang harus diinstalasi, dan sampai hari ini pun kita sudah 18-19 tahun masih melakukan hal yang sama. Dan saya ngajarin ke semua staff kita di tim sales, administrasi, dan teknis. Saya bilang nomor satu yang harus kita jaga, satu integritas, kedua kejujuran, itu nomor yang paling penting. Jadi saya bilang kalau di Kartans itu kita telling the truth. Jadi saya suka ngobrol sama tim sales saya bilang just telling the truth. Jadi misalnya kalau jangan demi menjual sesuatu, demi selling something, terus kamu harus bikin sesuatu yang berpura-pura. Nah kita enggak, kita pada saat customer datang, kebutuhannya apa, kita akan telling the truth. Bapak oke, kalau Bapak expect something seperti ini, ekspektasinya kita akan dapatkan hal seperti ini.
tapi nanti next time-nya Bapak bisa upgrade seperti ini. Jadi kita nggak mau kasih sesuatu yang wah pasti bagus, tapi ujung-ujungnya nggak seperti itu. Biasa kita telling the truth aja. Oke, Bapak, kita one step kita bikin seperti ini. Nah, saya bilang Medi, mungkin kalau mungkin customer datang ke kita yang saat ini yang kita jaga mungkin pertama integritas gitu. Integritas bagi kita penting, kejujuran, apalagi barang kita maunya bilang semua produk kita itu garansi resmi. Semua produk yang kita bilang baru, ya baru. Produk yang pre-on, ya pre-on gitu. Bahkan yang cuma customer yang cuma baut baru satu jam baru dipasang di baut aja, saya sudah anggap itu sebagai barang pre-on. Jadi saya bilang sudah nggak boleh dijual baru, walaupun udah bentuk-bentuknya. Jadi kita paling itu ya. Terus kita punya tim yang menyenangkannya kalau misalnya teman-teman audio tahu, kita punya tim instalasi yang ikut sama bareng-bareng kita nih membangun Kartens tuh dari 18 tahun lalu. Jadi tuh staff-staffnya kita yang di bawah itu sebagian besar ini fondasi dasarnya itu masih bersama kita support Kartens dari 18 tahun lalu sampai sekarang. Jadi kita memang prinsipnya lebih ke yuk sama-sama membangun. Jadi mereka kalau mungkin ada beberapa customer datang kok mereka happy ya, kok staff di sini kerjanya happy. Karena saya pribadi berpikir yuk karena memang kita memperlakukan staff itu dengan baik juga. As a familiar. Jadi staff teknis juga diperlakukan dengan baik. Mungkin itu ya integritas kali ya, integritas dan poin utama ya integritas, kita menjual kepercayaan sih bagi saya. Sama untuk masalah instalasi pun kita selalu terbuka. Jadi customer walaupun nggak pernah nungguin mobil ya pada saat dikerjain ya, kita laporan. Pak ini pengerjaannya ya, kabel yang kita gunakan 25 meter ya 25 meter. Peredam yang kita gunakan 30 lembar ya 30 lembar. Peredam ya. juga gitu. Not more, not less. Jadi bagi saya what you see is what you get. Jadi kita selalu transparan untuk pengerjaannya. Jadi apa yang kita lakukan di sini, walaupun customernya nggak nungguin sampai 24 jam di sini gitu, harus ngeliatin segala macam pengerjaannya. Trust us and then we give you the best gitu aja. Ya, integritas sama passion sih. Mungkin passion yang harus kita jaga terus ya. Jadi ya, intinya passion mau kasih yang terbaik. Terus kita inginnya sih simple. Saya bilang inginnya tuh customer kita maunya relasinya panjang sebagai teman dan lain-lain. Jadi makanya itu yang kita jaga sih, kejujuran, relasi, ya paling penting itu.